Laga berat, Persebaya langsung bentrok dengan punggawa timnas. Dua rekrutan anyar Persib Bandung, Tom Hay dan Eliano Reinders, akan segera menghadapi tantangan berat di awal perjalanan mereka bersama Maung Bandung. Keduanya harus membuktikan kualitasnya dengan jadwal pertandingan yang tidak mudah. Gelandang timnas Indonesia ini mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa setelah resmi memperkuat Persib untuk 2 tahun ke depan. The Professor yang akan mengenakan jersey bernomor 33 menyatakan ketidaksabarannya untuk segera turun ke lapangan dan berkontribusi bagi tim. Sementara itu, Persib juga menyelesaikan perekrutan bek sayap kanan timnas Indonesia, Eliano Johannes Reinders. Pemain berusia 24 tahun ini dikontrak selama 2 tahun untuk memperkuat lini belakang Maung Bandung. Yang membuat situasi semakin menarik adalah jadwal awal yang menanti kedua pemain baru ini. Mereka akan langsung diuji dalam 3 pertandingan pembuka yang tidak mudah. Ketiga lawan tersebut bukanlah tim sembarangan. Persebaya dan Arema FC merupakan rival tradisional yang selalu memberikan perlawanan sengit ketika berhadapan dengan Persib. Sementara Lion City Sailors di ajang ACL 2 akan menjadi ujian kemampuan beradaptasi dengan kompetisi level Asia. Persija jangan senang dulu, peluang Persebaya naik klasemen terbuka lebar. Persebaya Surabaya menjaga asa di papan atas meski baru memainkan 3 pertandingan. Tim Green Force kini bertengger di posisi kelima klasemen, sementara Super League 2025-2026 dengan raihan 6 poin dan masih menyimpan 1 laga. Kondisi ini membuat peluang Persebaya Surabaya untuk merangsek lebih tinggi terbuka lebar. Jika mampu memaksimalkan laga tunda, mereka berpotensi menyalip 2 tim di atasnya. Sementara itu, persaingan di papan atas semakin ketat setelah Persija Jakarta kembali merebut posisi puncak. Macan Kemayoran sukses mengalahkan Dewa United pada pekan keempat Super League 2025-2026. Pertandingan Dewa United kontra Persija digelar di Banten International Stadium. Persija menang meyakinkan dengan skor 3-1 berkat gol Maxwell Sousa dan Alano. Persebaya Surabaya menjadi sorotan karena meski baru memainkan 3 laga, mereka sudah mengoleksi 6 poin. Posisi kelima yang kini ditempati bisa saja naik signifikan jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan tunda. Green Force menunjukkan konsistensi sejak awal musim dan tetap menjaga peluang bersaing dengan tim papan atas. Dukungan penuh dari bonek diprediksi akan menjadi faktor penting untuk menjaga tren positif mereka. Persaingan dipastikan semakin panas mengingat selisih poin antar tim sangat tipis. Dengan masih banyak laga yang harus dimainkan, posisi di papan klasemen bisa berubah dengan cepat. Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim yang paling berpotensi memberi kejutan besar. Akankah si anak hilang kembali? Nasib tak jelas di Oxford United membuat nama Marcelino Ferdinand kabarnya akan kembali ke tanah air dan bermain di Super League 2025-2026. Wonderkid Indonesia, Marcelino Ferdinand, masih belum mendapatkan menit bermain yang mumpuni di Eropa, termasuk di timnya saat ini, Oxford United. Sejak bergabung pada Agustus 2024, pemain yang disapa Lino ini baru bermain 2 kali. Marcelino Ferdinand turun di level senior Oxford United pada 1 laga Championship selama 14 menit dan 1 laga FA Cup selama hanya 2 menit saja. Kedua laga tersebut terjadi pada musim 2024-2025. Kurangnya menit bermain dan pada musim ini tidak masuk ke dalam skema pelatih Oxford United, Gary Rowett, membuat nama Marcelino Santer akan kembali ke Indonesia. Setelah Tom Hay dan Eliano bergabung ke Persib Bandung dan berkarir di Super League Indonesia, kini Marcelino Ferdinand juga dikabarkan akan kembali merumput bersama klub di Super League Indonesia. Unggah akun IG @timnaspedia.idn. Namun, belum diketahui ke tim Super League mana Lino akan berlabuh. Meski demikian, nama mantan tim yang pernah diperkuat pemain 20 tahun ini, Persebaya Surabaya, menjadi yang terdepan jika nantinya kembali ke Indonesia.
Saat ini sendiri Marcelino Ferdinand masih terikat kontrak dengan Oxford United hingga 30 Juni 2021. Green Force ganti formasi, Perez. Kami punya rencana berbeda. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyebut memiliki skuad berbeda untuk menghadapi tuan rumah PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie pada laga pekan keempat Super League 2025-2026. Penyebab Eduardo Perez menurunkan skuad berbeda karena sejumlah pemain Persebaya dipastikan absen. Tony Firmansyah dan Mikael Tata absen karena membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Seorang pemain asing Persebaya, Gali Freitas, juga absen dengan alasan sama. Ia membela negaranya, Timor Leste. Leo Lelis, center back asing Persebaya yang gabung terakhir dan sudah mulai dimainkan di 2 laga terakhir dari bangku cadangan, kondisinya lebih bugar. Leo Lelis berpeluang dimainkan sejak awal saat menghadapi PSM Makassar. Begitu juga dengan striker asing baru Persebaya, Diego Mauricio yang sudah mulai berlatih dengan tim. Tentu kami punya pilihan yang berbeda dari materi skuad kami. Lihat saja nanti akan rotasi atau tidak, kata Eduardo Perez. Satu yang pasti, pelatih asal Spanyol itu berambisi melanjutkan tren positif tim yang 2 laga terakhir secara beruntun meraih kemenangan. Ambisinya tidak akan mudah, sebab PSM Makassar yang hanya mendapat hasil imbang 3 laga awal akan mati-matian meraih kemenangan perdana. Balaki Depik Limbon ini PSM Makassar akan bermain di depan pendukung sendiri. Kami memiliki analisis lawan, dan sekarang kami memulai untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin agar bisa bersaing meraih poin maksimal di Makassar, pungkas Eduardo. Sempat dirujak bonek di Medimov, justru dipuji Eduardo Perez setinggi langit. Persebaya Surabaya menutup pekan ketiga Super League 2025-2026 dengan kemenangan manis atas Bali United FC. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Green Force menang telak 5-2 di hadapan puluhan ribu bonek mania. Namun, sorotan utama bukan hanya soal pesta gol Persebaya Surabaya di kandang sendiri. Nama Dime Dimov justru menjadi perbincangan hangat seusai pertandingan penuh gengsi tersebut. Pelatih Eduardo Perez Moran melontarkan pujian tinggi terhadap bek asal Makedonia Utara itu. Menurutnya, Dimov tampil solid dan berperan penting menjaga kestabilan lini belakang Persebaya Surabaya. Bagi saya, hari ini kami memainkan pertandingan yang fantastis. Kami tahu kualitas lini depan Bali United, tapi Dime bermain sangat baik, seperti semua pemain lainnya, kata Eduardo Perez.